Benih Rahasia Sang Pewaris episode 9. Saat pikirannya kacau, Shira mengumpat dalam hati tentang betapa gigihnya pria ini. Namun, ciuman pria ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa seperti tersengat listrik. Ciumannya penuh dengan posesif, dan begitu mendominasi sehingga tidak dapat diterima olehnya. Selain itu, ini adalah ruang merokok di restoran, dan siapapun akan datang kapan saja. Dengan demikian, kegugupan yang dirasakan Shira juga membuatnya merasa bingung. Pria ini sungguh bejat. Dia mendorongnya dengan tangannya, tetapi kekuatannya terkikis olehnya. Semakin dia mendorongnya, semakin dia menciumnya, lidahnya terjerat dengan lidahnya. Saat mereka berciuman, tangannya yang besar dengan gelisah mengencang di sekitar tangannya. Sepertinya ciuman yang dia lakukan merupakan refleksi naluriah dari setiap pria. Pada saat itu, Shira tiba-tiba tersadar. Dengan cemas, ia menangkap lidah pria itu dan menggigitnya dengan keras. Pria itu melepaskannya sambil menahan sakit sementara matanya yang berkaca-kaca menatapnya dengan marah. Kemudian, dia buru-buru lari meninggalkannya dan meninggalkan tempat itu. Masih ada bau manis darahnya yang tertinggal di mulutnya ketika dia kembali ke ruang makan utama. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia kembali ke meja tempat Vano duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia mengambil gelas dan meminum semua air sekaligus. Dia keterlaluan. Keterlaluan. Kenzo, bajingan ini, benar-benar orang mesum. Kenapa wajahmu merah sekali, Shira? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Vano khawatir. Aku baik-baik saja, jawabnya cepat. Tapi aku harus kembali ke kantor sekarang. Aku ada pekerjaan sore ini. Vano berdiri dengan cepat. Biar aku antar. Mereka pun pergi bersama. Di sisi lain, Kenzo kembali ke meja dengan tatapan dingin, menyaksikan dari jauh saat Shira dan Vano meninggalkan restoran bersama. Sesuatu di dalam dirinya terasa panas, namun ia hanya bisa menyembunyikan rasa frustasi di balik sikap dinginnya. Shira menolak tawaran Vano untuk mengantarnya saat mereka tiba di kantor. Hanya sampai di depan pintu, Vano pun harus melepasnya dengan tatapan bingung ketika melihat Shira bergegas masuk. Bagaimana mungkin makan siang yang penuh harapan itu berakhir begitu cepat? Vano masih punya banyak hal yang ingin ia bicarakan dengannya. Di dalam kantornya, Shira menutup wajahnya, pikirannya penuh dengan kejadian di restoran tadi. Rasanya sangat tidak nyaman bertemu Kenzo 2 kali dalam satu hari, apalagi dalam suasana yang serba janggal. Sementara itu, di sebuah villa mewah, Nindya belum bisa makan atau tidur nyenyak akhir-akhir ini. Itu semua karena Shira yang menghantuinya seperti mimpi buruk. Ia telah bermimpi beberapa kali bahwa Kenzo marah dan menyuruhnya keluar. Tidak peduli seberapa keras ia memohon, Kenzo sangat membencinya sehingga ia meninggalkannya tanpa berpikir. Mimpi-mimpi ini akan membangunkannya setiap saat, dan seluruh tubuhnya akan basah oleh keringat dingin. Kehadiran Shira tampak seperti batu besar di dadanya, dan jika ia tidak menyingkirkannya, ia akan hidup selamanya dalam mimpi buruk ini. Aku tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku, Shira.
Nindya menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Saat dia memikirkannya, cahaya jahat melintas di matanya. Jika dia ingin membunuh Shira, orang terbaik yang bisa dia gunakan adalah ibu dan anak dari keluarga Nugraha. Dia tahu bahwa Livi sangat membenci Shira karena aset keluarga mereka, dan Nindya merasa bahwa dia bisa memanfaatkan ini. Bukankah Shira sangat mencintai anaknya? Kalau begitu, dia akan membuat anak itu menderita sedikit. Membayangkan darah Kenzo mengalir dalam tubuh anak itu membuatnya cemburu. Oleh karena itu, kebencian dan kekesalannya terpusat pada anak itu. Tak lama kemudian, Nindya menelepon Livi dan memulai rencana jahatnya. "Hai, Nindya. Apa yang sedang kamu lakukan, Livi? Apakah Shira sudah mengembalikan uang 17 miliar itu? Dia bahkan tidak sabar untuk mengambil semua barang milik ayahku. Mana mungkin dia akan mengembalikannya?" Livi menggertakkan giginya. "Baiklah, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kamu harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia akan menganggapmu dan ibumu seperti keset. Tentu saja, aku harus memberinya pelajaran. Saat aku menemukan kesempatan, aku..." "Livi, peluang apa sebenarnya yang kamu cari?" "Aku tahu Shira tidak mudah disakiti. Tetapi bukankah dia punya anak berusia 3 tahun? Jika kamu membuat anak ini menderita sedikit saja, dia akan merasa 100 kali lebih tertekan daripada jika kamu menyakitinya." Livi segera menjawab, "Apa maksudmu sebenarnya? Pikirkan saja cara untuk membawa anak ini kembali ke rumahmu dan berpura-pura mengajaknya keluar untuk bersenang-senang. Anak-anak biasanya nakal pada usia itu, jadi wajar saja jika dia hilang secara tidak sengaja. Kamu akan bisa melihat Shira menjadi gila karena khawatir saat itu." Saran itu menyulut bara di hati Livi. Kamu benar. Jika anak itu mengalami sesuatu, Shira pasti akan terguncang. Ini kesempatan emas. Dengan senyuman puas, Nindya tahu Livi telah terperangkap dalam rencananya. "Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti," gumam Nindya sambil menutup telepon. Saat Nindya memikirkannya dengan kejam, dia menyadari bahwa dia sekarang harus menyuap seseorang dari Amor untuk membantunya sekaligus mencari kesempatan untuk mengambil ponsel Shira. Sementara itu, Shira berfokus pada pekerjaannya. Pengumuman lomba desain perhiasan semakin dekat, dan ia berharap karyanya bisa membawa kemenangan. Hadiah uang 2 miliar bisa sangat berarti bagi masa depan putranya. Ia ingin memastikan anaknya tidak perlu khawatir tentang biaya sekolah atau masa depannya. "Shira, ada tur belanja Jumat malam ini. Kamu harus menyempatkan waktu untuk itu." Rianita datang untuk memberitahu Shira. "Jumat malam? Jam berapa mulainya?" "Acaranya dimulai pukul 18. Kamu harus menulis laporan yang akan dimasukkan ke dalam penilaian penghargaan untuk paruh kedua tahun ini." Rianita mengingatkannya. Karena penghargaan setengah tahunan merupakan jumlah uang yang cukup besar, Shira berpikir dalam hati bahwa ia harus memenangkannya juga. "Baiklah, aku akan datang tepat waktu." Shira mengangguk. Bagaimanapun, kehilangan penghargaan kehadiran terakhir kali cukup disesalkan baginya.
Karena lusa adalah hari Jumat, Shira merasa tidak punya pilihan lain selain merepotkan ayahnya dan membiarkan dia datang untuk menjaga putranya. Di tempat lain, Nindya melanjutkan rencananya dengan bertemu dengan Marsha, seorang desainer perhiasan. Aku sangat mengagumi karyamu, Marsha. Aku ingin memesan satu set perhiasan darimu, tapi aku juga butuh bantuanmu dengan sesuatu, ujar Nindya dengan nada memikat. Apakah Anda benar-benar ingin memesan satu set perhiasan dari saya, Nona de Agreste? Ya. Aku sangat mengagumi bakatmu, jadi aku memutuskan untuk memesan satu set perhiasan yang dirancang olehmu. Nindya berpura-pura sombong. Juga, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Kau harus sangat jelas tentang persaingan antara aku dan Anastasia. Aku ingin kau mengawasinya untukku dan melaporkan perselingkuhannya kepadaku kapan saja. Nindya memegang cangkir kopi dengan elegan sambil berpura-pura menjadi wanita kelas atas. Karena Nindya masih pendatang baru, dia sangat ingin maju di Amor. Kesempatan bagus telah tersaji di hadapannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Selain itu, dia juga iri dengan sumber daya Shira yang luar biasa dan semakin membenci bakat desainnya. Nona de Agreste, saya membenci Shira sama sepertimu. Dia pikir dia tidak perlu menganggap serius orang lain hanya karena dia cantik. Selain itu, aku kesal karena dia selalu berusaha merayu Presiden Wiharja. Nindya mendengus dingin. Apakah Shira selalu merayu Kenzo di perusahaan? Terima kasih sudah membelaku, Marsha. Aku benar-benar marah padanya. Selama kamu membantuku, aku akan memesan perhiasan senilai 10 miliar darimu. 10 miliar? Marsha menahan rasa terkejut dan bahagianya. Dia akan mendapat hampir 440 juta hanya dari komisi. Ya Tuhan. Aku akan menjadi kaya. Saya akan mengawasi Shira untuk Anda, Nona de Agreste. Jika dia berani merayu Presiden Wiharja, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Marsha menyatakan kesetiaan dan kepatuhannya kepada Nindya. Setelah merasakan sikap menjilat Marsha, Nindya mengangguk. Baiklah, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau membantuku. Marsha bertekad untuk mengambil hati Nindya, maka ia mau menjadi mata Nindya untuk mengawasi Shira di perusahaan. Hari ini adalah hari biasa dengan rapat departemen biasa. Ketika Shira memasuki ruang konferensi, dia tidak bisa menahan napas lega ketika melihat kursi Kenzo kosong. Lagi pula, dia tidak suka melihat Kenzo sekarang. Namun, pada saat ini, langkah kaki yang mantap datang dari pintu ruang konferensi, dan sosok yang mendominasi segera masuk. Auranya yang kuat segera terasa menindas semua orang yang hadir saat Kenzo berjalan melawan cahaya seperti dewa yang turun. Saat melihatnya, Shira kehilangan kata-kata. Apakah dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Ini hanya rapat departemen biasa, jadi mengapa dia harus datang setiap saat? Selain Shira, semua desainer wanita di sini menyambut Kenzo, tetapi orang pertama yang pria itu lihat setiap kali ia duduk selalu Shira.
Karena itu, semua wanita yang hadir menatapnya dengan iri, dan Marsha tidak terkecuali. Sekarang setelah ia membantu Nindya, ia menjadi sangat jeli terhadap semua yang dikatakan dan dilakukan Shira. Di sisi lain, Shira memutar-mutar penanya dengan bosan. Saat penanya berputar, pena itu tiba-tiba jatuh di antara jari-jarinya dan menggelinding tepat di depan Kenzo. Setelah beberapa detik terdiam, Shira Nugraha mengangkat kepalanya dan mendapati sepasang mata yang tak senang menatapnya. Kenzo Wiharja menyipitkan matanya dan menatap dingin. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil pena milik Shira yang tergeletak di meja dan meletakkannya di depannya tanpa berniat mengembalikannya. Shira yang membutuhkan pena tersebut untuk mencatat, merasa malu dan canggung. Wajahnya memerah saat ia berdiri dan berjalan mendekat, lalu dengan cepat meraih kembali penanya dari tangan Kenzo. Ia merasa seolah-olah Kenzo selalu mempermalukannya dengan sikap acuh tak acuhnya itu. Kenzo sekadar melirik tanpa memperlihatkan tanda ketidaksenangan atau komentar apapun. Melihat ketegangan tersebut, Rianita yang memimpin rapat itu terbatuk canggung. Baiklah, mari kita lanjutkan rapat dan kembali fokus. Wajah Shira semakin memerah, merasa bahwa hal-hal buruk selalu terjadi setiap kali Kenzo berada di dekatnya. Shira, kamu dan Marsha akan bekerja sama untuk acara hari Jumat ini, ujar Lianita, mulai membagi para desainer ke dalam beberapa tim. Marsha, yang duduk di dekat Shira, langsung berpura-pura senang dan berkata dengan ramah, "Mari kita bekerja sama dengan baik, Shira." Shira mengangguk kecil, tersenyum tipis. Setelah Rianita membagi para desainer ke dalam tim-tim mereka, ia mulai mengarahkan diskusi terkait pekerjaan desain dan analisis pasar. Sementara itu, Kenzo duduk diam, tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tatapan tajamnya sesekali jatuh pada Shira. Tatapan intens tersebut membuat Shira merasa tidak nyaman, karena Kenzo terus menatapnya tanpa berpaling, seolah-olah perhatian pria itu hanya tertuju padanya. Akhirnya, rapat selesai, dan Shira segera ingin meninggalkan ruangan. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, suara dingin Kenzo menghentikannya. "Shira, aku ingin kau tetap di sini sebentar." Langkah Shira terhenti. Ia berbalik dengan ekspresi tak sabar dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Presiden Wiharja?" Kenzo tidak langsung menjawab. Desainer lain di dalam ruangan tampak ingin mendengarkan percakapan mereka, tetapi tatapan tajam Kenzo segera membuat mereka cepat-cepat pergi dari ruangan tanpa berani berkata sepatah kata pun. Afida dan Marsha, di sisi lain, tampak dilanda cemburu yang mendalam. Menurut mereka, Shira mendapatkan perhatian yang berlebihan dari Kenzo, seolah-olah pria itu hadir di perusahaan hanya untuknya. Ketika pintu ruang rapat ditutup, wajah Shira langsung berubah masam. Ia mendekat ke meja dan bertanya dengan nada kesal, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan, Kenzo?" Tatapan Kenzo tetap tenang saat ia berbicara, "Aku ingin kamu ikut denganku menemui nenekku pada hari Senin depan." Shira terkejut mendengar permintaan itu. Kenzo ingin mengajaknya bertemu dengan anggota Nyonya Tua Wiharja yang berpengaruh. Pikiran pertamanya adalah menolak langsung. "Tidak, aku tidak tertarik untuk berhubungan dengan keluargamu, Kenzo," jawab Shira tegas.
begitukah? Kenzo menyipitkan matanya. Kalau begitu, kamu tidak boleh bertemu dengan Fano, dan kamu harus berhenti menggodanya. Shira mendesah dan menatap pria di depannya dengan marah. Dia temanku, Kenzo. Dia juga bagian dari keluargaku, Shira. Bukankah kamu berjanji untuk menjauh dari kami? Kenzo mencibir. Shira mendengus dengan frustrasi. Presiden Wiharja, Anda punya banyak hal untuk diurus. Bukankah sebaiknya Anda kembali ke Wiharja Group? Perusahaan kecil seperti ini tidak membutuhkan kehadiran bos besar seperti Anda. Aku tidak perlu kau atur di mana aku bekerja, jawab Kenzo dengan nada dingin. Ya, tapi kehadiranmu di sini hanya memperburuk pekerjaanku, jawab Shira sambil menggertakkan giginya. Terlepas dari pendapatmu, kamu akan menemui nenekku pada hari Senin, ucap Kenzo dengan nada final. Shira menatapnya tajam, lalu menggeleng dengan tegas. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Setelah berkata demikian, ia mendorong pintu ruang rapat dan keluar dengan cepat. Wajah Kenzo yang ditinggalkannya penuh dengan amarah. Di kantornya, Shira mencoba menenangkan diri ketika Marsha datang menghampiri dengan nada menjilat. Shira, kudengar laporan kunjungan ini akan memengaruhi evaluasi kita. Kita harus melakukannya dengan baik. Ya, ini tugas penting. Jadi kita harus bekerja keras, jawab Shira tanpa banyak basa-basi. Mei tersenyum dan memuji, kamu sangat hebat, Shira. Kamu satu-satunya yang dikirim dari kantor pusat, jadi aku akan banyak belajar darimu. Shira hanya tersenyum singkat dan kembali fokus pada pekerjaannya, tidak terlalu memperhatikan pujian Marsha. Karena proyek tersebut, Shira hanya bisa membuat janji terlebih dahulu dengan ayahnya. Ia menelepon Adam, yang tentu saja sangat gembira saat mendengar bahwa dirinya akan menjaga cucunya. Baiklah, aku punya waktu. Kau bisa melanjutkan pekerjaanmu yang sibuk. Aku akan mengajak Leon makan makanan lezat. Setelah menyelesaikan urusan putranya, Shira merasa lebih tenang. Kemudian, Shira menerima panggilan dari Fano yang menunggunya di luar kantor. Ia ingin mengajak Shira dan putranya, Leon, makan malam. Karena tidak ada rencana lain, Shira pun setuju. Saat ini, Kenzo sedang memproses email di kantor. Firdaus, yang baru saja mengirim beberapa dokumen dari luar, tersenyum dan berkata, saya baru saja melihat mobil Tuan Muda Fano, Presiden Wiharja. Di mana dia? Kenzo menyipitkan matanya. Dia ada di bawah. Kurasa dia sedang menunggu seseorang, dan mungkin itu Nona Nugraha. Setelah Firdaus selesai berbicara, dia langsung berusaha menutup mulutnya. Dia tahu Kenzo tidak ingin mendengar ini. Mendengar ini, Kenzo mendengus dingin. Fano benar-benar tidak punya kegiatan apapun sepanjang hari, jadi dia memfokuskan semua usahanya untuk mengejar wanita. Sambil menyipitkan matanya, dia mengulurkan tangan untuk menghubungi saluran internal. Halo, siapa ini? Suara manis Shira datang dari seberang sana. Sudah kubilang jangan terlalu dekat dengan sepupuku. Apa kau tidak menganggapnya serius? Kata Kenzo dingin. Kenapa kamu begitu ikut campur, Kenzo?
Kamu adalah bos perusahaan, tetapi setelah bekerja, kamu bukan siapa-siapa bagiku, Shira membalas dengan keras kepala. Wajah Kenzo langsung berubah gelap. Wanita ini benar-benar punya kemampuan untuk menjengkelkan. Jika kau berani mempermainkan hatinya, kita hanya berteman. Itu bukan urusanmu. Shira menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Wajah Kenzo berubah lebih muram. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Mengapa nenek ingin aku menikahi wanita seperti itu? Setelah bekerja, Shira adalah orang pertama yang bergegas keluar dari pintu kantor. Kendaraan mewah milik Vano diparkir di depan, dan itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Begitu Shira masuk ke kursi penumpang mobil, ia tersenyum dan berkata, "Ayo kita jemput Leon." Vano menatap Shira dengan kekaguman di matanya. "Kamu terlihat sangat cantik dengan seragam kerjamu," katanya penuh pujian. Shira tertawa. Senang mendengar hal seperti itu. Setelah menjemput Leon dari sekolah, anak laki-laki itu dengan gembira duduk di kursi belakang yang sudah dipersiapkan khusus untuknya. Ia bahkan mulai menyanyikan lagu-lagu yang baru saja ia pelajari di sekolah dengan suara lantang. "Ibu dan ayah bekerja, dan aku ke sekolah. Aku tidak boleh menangis. Aku harus menjadi anak baik." Leon menyanyikan lagu itu berulang kali, membuat Shira bertepuk tangan mengikuti irama. Bahkan Vano ikut bernyanyi, membuat suasana di dalam mobil terasa sangat hangat dan menyenangkan. Setelah makan malam di restoran mewah, mereka berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Leon mendapat beberapa hadiah lagi dari Vano. Tetapi Shira merasa tidak nyaman dengan cara Vano yang selalu memberikan banyak hadiah kepada putranya. Meskipun begitu, ia bersyukur Leon bukan tipe anak yang kecanduan hadiah. Sekitar pukul 21.30, Vano menurunkan mereka di apartemen Shira. Dia merasa prihatin karena apartemen itu sebenarnya hanya disewakan oleh perusahaan untuk Shira. "Aku akan mencarikanmu tempat tinggal yang lebih baik, Shira," pikir Vano, berniat untuk menunjukkan kebaikan hatinya dengan memberikan apartemen yang lebih besar untuk Shira dan Leon. Namun, sebelum Shira masuk, Leon memeluk Vano erat dan mencium pipinya. "Terima kasih, Paman Vano," ucapnya dengan riang. Vano tersenyum senang, tetapi ada keinginan di hatinya agar Shira juga akan memberinya ciuman perpisahan. Namun, ia menahan diri agar tidak meminta terlalu banyak. Shira melambai ke arah Vano sambil membawa Leon masuk ke dalam apartemen. Setibanya di dalam, Leon mulai bertanya, "Mama, Paman Vano itu baik, kan?" Shira mengangguk sambil tersenyum. "Ya, dia sangat baik." Leon melanjutkan dengan penasaran, "Apakah Mama suka padanya?" Shira berhenti sejenak sambil mengemasi mainan-mainan Leon dan menjawab, "Ya, Mama suka Paman Vano sebagai teman." Namun, Leon, dengan kepolosannya, melontarkan pertanyaan lagi, "Kalau begitu, kenapa ibu tidak menikah dengan Paman Vano?" Pertanyaan itu membuat Shira terdiam. Ia menatap putranya dan dengan lembut menjelaskan, "Leon, Mama hanya menganggapnya sebagai teman. Menikah itu tidak sesederhana itu. Namun,
bocah lelaki itu tidak begitu mengerti perasaan antara orang dewasa. Tidak bisakah mereka bersama jika mereka saling menyukai? Sedikit rasa tak berdaya muncul di hati Shira. Ia juga bisa merasakan bahwa Vano jelas-jelas menaruh hati padanya, tetapi ia merasa bahwa ia tidak pantas untuknya. Ia pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Malam itu 5 tahun lalu, Shira sudah ternoda oleh pria itu. Sejak saat itu, dia tidak tertarik lagi pada pria. Putranya adalah segalanya dalam hidupnya, dan dia tidak membutuhkan pernikahan, cinta, atau pria. Dia selalu menganggap Vano sebagai teman. Saat dia dalam perjalanan untuk menemui klien, dirinya bertemu dengannya saat Vano terlibat dalam kecelakaan mobil. Melihat mobil Vano dipenuhi asap, dia bergegas menghampiri tanpa berkata apa-apa dan menyeret pria yang terluka itu keluar dari kursi pengemudi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mobilnya meledak di tempat kejadian. Saat itu, Shira basah kuyup oleh keringat dingin dan sangat ketakutan. Jika dia tidak selamat di sana, putranya akan menjadi yatim piatu. Karena Shira dan Vano hampir menghadapi kematian bersama, hubungan mereka lebih dalam daripada persahabatan lainnya. Setelah menyelamatkannya, Shira pergi. Kemudian, Vano menemukannya dan terus mengejar wanita itu untuk membayar utangnya kepadanya. Lambat laun, mereka pun saling mengenal dan berteman. Ketika Adam pulang malam harinya, Rahel bertanya sambil mengambil tasnya, "Lusa aku akan pergi keluar untuk bertemu teman-temanku, Adam. Temani aku untuk menghadiri acara itu." "Lusa, jam berapa? Kita akan makan malam saja malam itu." "Aku tidak punya waktu, jadi aku tidak bisa pergi." "Apa? Apakah kamu harus bekerja lembur?" "Tidak, aku harus mengurus Leon." "Dia harus bekerja lembur di malam hari, jadi aku harus mengurus Leon." Adam tidak memperlakukan Rahel sebagai orang luar, jadi dia terus terang padanya. Wajah Rahel tiba-tiba berubah jelek. Dia mendengus dan menjawab, "Kamu hanya memikirkan putri sulungmu sepanjang hari, bukan? Jangan lupa bahwa dialah yang mengacaukan keluarga kita. Sulit baginya membesarkan anak sendirian." "Tentu saja, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya," kata Adam tanpa daya. "Membantunya? Kau tahu cara membantunya, tapi kenapa kau tidak membantu Livy kita?" Rahel langsung mendengus, tampak sangat kesal. Adam juga terjebak di tengah-tengah antara keluarganya dan Shira, tetapi dia tetap ingin membantu Shira karena dia berutang banyak padanya dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, Livy mendengar percakapan mereka di lantai 2, dan dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Tak lama kemudian, Adam mandi dan duduk di ruang kerja di lantai 2 untuk menonton berita. Tak lama kemudian, Livy masuk sambil membawa sepiring buah. "Aku lihat ayah belum tidur." "Ya, ayah, ku dengar ayah akan menjaga putra Shira. Sebenarnya, aku ingin menjaga Leon bersamamu. Dia keponakanku, dan aku ingin melakukan yang terbaik untuknya juga." Mata Adam berbinar gembira, tampaknya putri bungsunya cukup bijaksana. Ia kemudian memuji, "Livy,
Aku sangat senang kamu memiliki niat baik seperti itu. Oke, kamu bisa ikut denganku lusa malam? Livy mengangguk patuh. Ya, itu bagus, ayah, tapi jangan beritahu dia dulu. Aku khawatir dia tidak akan mengizinkanku ikut saat dia mendengar bahwa aku ingin ikut. Baiklah. Aku tidak akan memberitahunya. Adam tidak tahu rencana Livy. Baginya, hal yang paling membahagiakan adalah kedua putrinya bisa rukun. Dalam sekejap mata, hari Jumat pun tiba. Ketika Shira mengantar putranya ke sekolah di pagi hari, ia memberitahu bahwa kakeknya akan menjemputnya dari sekolah pada malam hari. Anak laki-laki kecil itu mengangguk dengan bijaksana. Jangan khawatir, Mama. Aku akan mendengarkan kakek. Baiklah, aku akan mencari uang lagi untuk kita. Shira menepuk-nepuk kepala kecilnya dan merasa sangat senang. Selama 2 hari terakhir, Marcia sesekali mendatangi Shira untuk meminta nasihat. Ia juga membeli kopi dan makanan ringan untuk menyenangkan Shira. Tentu saja, Shira tidak mau menerima bantuan tersebut, tetapi ia melakukannya karena Marcia yang memaksanya. Pada pukul 14, Vano muncul di Amor sambil memegang hadiah dan seikat bunga di tangannya. Bahkan, dia benar-benar tampak seperti pacar Shira. Dia adalah pria yang tampan dan ceria, jadi dia menarik perhatian kemanapun dia pergi. Sekelompok staf wanita benar-benar iri pada Shira. Wow, lihat dia mengirim seikat bunga lagi. Dia sangat tampan. Dia tidak hanya tampan, tapi juga terlihat sangat kaya. Aku pikir dia berasal dari salah satu keluarga super kaya. Jam tangan yang dikenakannya bernilai miliaran. Ceka-ceka, bagaimana Shira bisa mendapat keberuntungan seperti itu? Shira baru saja selesai menggambar rancangan desain di kantor, dan tangannya sedikit sakit. Tepat saat ia mengusap bahunya, pintu kantornya terbuka sebelum sosok Vano tiba-tiba muncul. Kenapa kamu di sini, Vano? Shira sangat senang melihatnya. Aku punya hadiah untukmu. Setelah Vano selesai berbicara, dia menutup pintu kantor sebelum meletakkan bunga dan kotak hadiah di mejanya. Lihat. Coba tebak apa itu? Shira memandang karakter besar, Cloud Residence No. 1. Setelah merasa terkejut selama beberapa detik, Shira teringat bahwa ini adalah nama rumah teratas di pusat kota yang sangat mahal. Apa ini? Ini sangat mahal. Tidak mahal, hanya unit seluas lebih dari 200 meter persegi. Awalnya aku ingin membeli dupleks di lantai atas, tetapi kupikir itu akan terlalu besar dan tampak kosong karena hanya kalian berdua yang akan tinggal di sana. Jadi, aku harus memilih unit yang lebih kecil. Kata Vano tanpa daya, berpikir bahwa ia bisa memberinya unit yang lebih baik. Shira tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, mereka yang punya uang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dia bahkan bisa memilih unit dari real estate mewah seperti itu. Bagi seorang pekerja kantoran seperti dirinya, dia tidak sanggup membeli kamar mandi sebesar itu, bahkan dengan gaji setahun. Vano, kita berteman. Aku tidak akan menerima hadiah apapun darimu selain dari persahabatanmu. Shira berbicara dengan serius. Kamu telah menyelamatkan hidupku, tahukah kamu betapa berharganya hidupku? Vano langsung membalas.
Hidupmu tak ternilai harganya, dan tidak bisa dinilai dengan uang. Shirk tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menyelamatkanmu juga merupakan cara untuk mengumpulkan karma baik untuk diriku sendiri. Tidak. Hidupku milikmu, dan semua barangku milikmu juga. Kamu harus menerima rumah ini, kata Vano dengan keras kepala. Shira merasa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.